Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desliani Putri dengan NIM 230290008 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir pada mata kuliah pengantar analisis real dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Arnelis MSI dengan judul topik yaitu sifat tanda hasil kali bilangan real dan nilai mutlak. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas dua topik, yaitu yang pertama, koroleri dari sifat tanda bilangan real, pembuktian, contoh, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, definisi dari nilai mutlak, contoh, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kesimpulan. Nah, kita masuk pada topik yang pertama, yaitu 2.1.11 koroleri. Nah, koroleri ini merupakan pernyataan yang diperoleh sebagai akibat langsung dari suatu teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Nah, pada materi ini, koroleri 2.1.11 diturunkan dari teorema 2.1.10 yang mana membahas tanda hasil kali bilangan real. Nah, di mana jika AB kurang dari 0, maka berlaku A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, atau A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, hal ini menyatakan bahwa hasil kali dua bilangan real bernilai negatif, yaitu AB kurang dari 0. Maka kedua bilangan tersebut harus memiliki tanda yang berbeda. Dengan kata lain, jika salah satu bilangannya bernilai positif, maka bilangan lainnya harus bernilai negatif. Begitu juga sebaliknya. Nah, terdapat pembuktian dari koroleri tersebut, di mana diketahui AB kurang dari 0. Nah, kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1, maka diperoleh negatif dikali dengan AB di mana lebih dari 0. Karena negatif dikali AB itu sama dengan bisa menjadi negatif A dikali B, maka negatif A dikali B itu lebih dari 0. Nah, berdasarkan teorema 2.1.10, jika hasil kali dua bilangan positif jika dan hanya jika keduanya bertanda sama. Karena negatif A dikali B lebih dari 0, maka negatif A dan B bertanda sama, sehingga berlaku salah satu dari negatif A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau negatif A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, hal ini apabila hasil kalian diperoleh bernilai negatif, maka kedua faktor tidak mungkin memiliki tanda yang sama. Nah, jadi satu-satunya kemungkinan adalah kedua faktor tersebut memiliki tanda yang berlawanan. Dengan demikian, AB kurang dari 0 mengakibatkan A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, atau A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, dengan demikian koroleri ini terbukti benar. Nah, untuk memperjelas konsep tersebut, perhatikan contoh berikut. Diketahui AB kurang dari 0 dengan A sama dengan negatif 3. Tentukan tanda B. Nah, jawabannya karena AB kurang dari 0 dan A kurang dari 0, maka berdasarkan koroleri tadi berlaku sifat yang pertama, yaitu sehingga B-nya lebih besar dari 0. Nah, sebagai verifikasinya, jika kita ambil B-nya sama dengan 5, maka A dikali B sama dengan negatif A dikali 5 sama dengan negatif 15.
di mana negatif 15 itu selalu kurang dari 0 atau kecil dari 0. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa koroleri dapat digunakan untuk menentukan tanda suatu bilangan tanpa harus mengetahui nilai pastinya. Selanjutnya, konsep ini memiliki berbagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, sistem pengereman kendaraan atau dalam usaha mekanik. Nah, dalam fisika, usaha atau W didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya V dan perpindahan S. Nah, di mana kondisinya ketika Anda mengerem motor atau mobil, kendaraan tetap bergerak maju. Perpindahan positif S lebih dari 0. Namun, gaya gesek rem bekerja ke arah belakang untuk memperlambat roda, di mana gaya negatif, yaitu F kurang dari 0. Nah, karena salah satu faktornya negatif, maka hasil kali keduanya atau hasil usahanya itu bernilai negatif juga, di mana W kurang dari 0. Nah, usaha negatif inilah yang secara fisis menjelaskan mengapa energi kinetik kendaraan berkurang hingga akhirnya berhenti dengan aman. Penerapan yang kedua yaitu hukum tarik-menarik muatan listrik dalam fisika elektromagnetik. Nah, gaya elektrostatis antara dua muatan listrik ditentukan oleh hasil kali kedua muatan tersebut, di mana Q1 dikali dengan Q2. Nah, kondisinya jika hasil kali kedua muatan bernilai negatif atau Q1 Q2 kurang dari 0, maka gaya yang akan dihasilkan adalah gaya tarik-menarik. Nah, berdasarkan koroleri ini, jika kita mendeteksi adanya gaya tarik-menarik antara dua partikel, secara otomatis kita tahu bahwa kedua muatan tersebut pasti memiliki jenis yang berlawanan. Nah, atau suatu bermuatan positif seperti proton dan satu bermuatan negatif seperti elektron. Lalu, penerapan yang ketiga yaitu strategi keuangan dan investasi atau short selling. Nah, dalam dunia investasi saham atau komoditas, keuntungan atau kerugian atau disebut P bisa dimodelkan dari hasil kali antara perubahan harga market atau disimbolkan dengan A dan posisi lembar saham yang diambil atau dimodelkan dengan B. Di mana kondisinya jika seorang investor mengalami kerugian atau hasil kali negatif di mana P-nya kurang dari 0, maka koroleri ini membagi kemungkinannya menjadi dua skenario logis. Yang pertama, harga pasar sedang naik atau A-nya harga marketnya lebih dari 0. Tetapi investor mengambil posisi short selling atau meminjam aset untuk dijual dengan harapan harganya turun, atau B kurang dari 0. Nah, yang kemungkinan yang kedua, harga pasar sedang turun atau A-nya kurang dari 0, tetapi investor mengambil posisi membeli konvensional atau B-nya lebih besar dari 0. Penerapan yang keempat yaitu neraca perdagangan internasional dalam ekonomi. Nah, neraca pembayaran atau performa ekonomi bilateral antara dua negara seringkali melihat hubungan timbal balik arus modal, di mana jika hasil evaluasi kombinasi kebijakan antara regulasi tarif ekspor atau disimbolkan dengan A dan volume transaksi disimbolkan dengan B, maka menghasilkan dampak negatif pada cadangan devisa. Di mana analisis ekonomi menggunakan logika ini untuk memastikan adanya ketidakselarasan, misalnya kebijakan insentif terlalu tinggi atau positif, tetapi diterapkan pada sektor yang pasarnya sedang menyusut drastis atau negatif. Topik pembahasan selanjutnya yaitu 2.2.1 definisi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak dari suatu bilangan real A yang dilambangkan dengan nilai mutlak A didefinisikan sebagai nilai mutlak A sama dengan A jika A-nya lebih dari 0. Yang kedua, nilai mutlak A sama dengan 0 jika A sama dengan 0. Lalu, nilai mutlak A sama dengan negatif A jika A-nya kurang dari 0.
Nah, hal ini menyatakan jarak bilangan tersebut terhadap 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arah. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai tidak negatif. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Contohnya, nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Nilai mutlak dari negatif 8 sama dengan 8. Nah, 0 dimutlakan jadi sama dengan 0. Lalu nilai 15 mutlak sama dengan 15. Nah, dari definisi kita dapat melihat bahwa nilai mutlak itu lebih besar sama dengan 0 untuk setiap A elemen bilangan real. Dan nilai mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A-nya sama dengan 0. Selain itu, nilai mutlak negatif A sama dengan nilai mutlak A untuk setiap A elemen bilangan real. Jadi, jika suatu bilangan negatif dimutlakkan, maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, konsep nilai mutlak ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, navigasi dan pengukuran jarak atau sistem koordinat. Dalam sistem koordinat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, jarak tidak pernah bernilai negatif. Di mana jika rumah Anda berada di titik 0 berjalan 5 km ke arah timur sebanyak positif 5 atau berjalan 5 km ke arah barat atau negatif 5, maka sama-sama membuat Anda menempuh jarak sejauh 5 km. Nah, aplikasinya untuk mengukur langkah digital atau menggunakan pedometer atau aplikasi navigasi seperti Google Maps menggunakan prinsip nilai mutlak A untuk menghitung total langkah atau jarak tempuh fisik ke arah manapun bergerak. Lalu penerapan yang kedua yaitu ada batas toleransi kesalahan produksi atau quality control. Nah, dalam industri manufaktur, sebuah produk harus dibuat dengan ukuran yang sangat presisi. Namun, pasti ada sedikit margin kesalahan yang diizinkan atau toleransi kesalahan. Di mana misalkan sebuah pabrik memproduksi poros mesin dengan diameter idealnya 10 mm dan batas kesalahan yang ditoleransi yaitu adalah 0,05 mm. Nah, sifat produk yang lolos QC atau quality control itu dapat ditulis dengan persamaan nilai mutlak yaitu nilai mutlak dari X dikurang 10 lebih kurang dari sama dengan 0,05. Nah, di mana X adalah ukuran asli produknya. Nah, nilai mutlak memastikan bahwa poros yang terlalu besar atau lebih dari 0,05 maupun terlalu kecil atau kurang dari 0,05 diukur menggunakan standar deviasi positif yang sama. Lalu yang ketiga yaitu penerapannya akurasi alat ukur atau pada galat error dalam sains. Nah, ketika melakukan eksperimen atau menimbang berat digital, kita sering menghitung error atau galat mutlak yang mengetahui seberapa akurat alat ukur tersebut. Nah, kondisinya nilai galat dihitung dari nilai mutlak nilai aktual dikurang nilai pengukuran. Nah, jika berat standar adalah 50 kg dan timbangan membaca 49,8 kg atau 50,2 kg. Nah, tingkat kesalahannya sama-sama dihitung sebagai nilai mutlak dari negatif 0,2 sama dengan nilai mutlak 0,2 sama dengan positif 0,2 kg. Nah, tanda negatifnya dilepaskan karena kita hanya peduli pada seberapa jauh penyimpangannya. Penerapan yang keempat yaitu perubahan suhu ekstrim meteorologi. Dalam menganalisis cuaca, meteorologi seringkali tertarik pada besarnya perubahan suhu atau fluktuasi dalam satu hari. Nah, apakah suhu itu naik atau turun? Nah, kondisinya jika suhu drop dari 2 derajat Celcius menjadi negatif 5 derajat Celcius, perubahannya adalah negatif 7 derajat Celcius. Nah, jika naik dari negatif 5 derajat Celcius menjadi 2 derajat Celcius, perubahannya adalah
positif 7 derajat Celcius. Nah, aplikasinya yaitu besarnya fluktuasi cuaca ekstrim tersebut sama-sama dicatat sebesar nilai mutlak negatif 7 sama dengan nilai mutlak dari 7 sama dengan 7 derajat Celcius. Nah, informasi ini penting untuk mempersiapkan sistem pemanas atau pendingin untuk di perkotaan. Nah, sebagai kesimpulannya dari dua topik pembahasan tadi, di mana koroleri 2.1.11 pada sifat tanda hasil kali bilangan real menyatakan bahwa jika hasil kali A, B kurang dari 0, maka kedua bilangan A dan B pasti berbeda tanda, salah satunya negatif dan yang lainnya positif. Lalu nilai mutlak menyatakan jarak suatu bilangan terhadap 0 tanpa memperhatikan arahnya, di mana nilai mutlak ini memiliki 3 sifat, di mana nilai mutlak A lebih besar sama dengan 0 untuk setiap A elemen bilangan real. Lalu nilai mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Lalu nilai mutlak dari negatif A sama dengan nilai mutlak A untuk setiap A elemen bilangan real. Nah, kedua konsep ini merupakan dasar penting dalam analisis real dan banyak digunakan dalam pembuktian matematis maupun penerapannya di berbagai bidang ilmu. Sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.